Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Mafida dan teman saya. Nama saya Iva Yuliati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 yang berjudul Perancangan Database. Tujuan perancangan database. Yang pertama, perancangan, planning. Memastikan apakah sistem yang diusulkan secara teknologi dan secara ekonomi layak atau tidak. Yang kedua, analisis persyaratan, requirement analysis, yang mencakup penentuan lingkup sistem database yang diusulkan, menentukan persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak, serta mengidentifikasi kebutuhan informasi para pembeli. Yang ketiga, perancangan. Perancangan logis adalah melengkapi eksternal level skema dan menerjemahkan persyaratan data para pemakai dan program aplikasi ke dalam konseptual level skema. Perancangan fisik adalah mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpanan fisik. Yang keempat, pemrograman atau coding, yaitu menerjemahkan skema fisik ke dalam struktur database yang akan menjadi sistem final. Yang kelima, implementasi, mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan penerapan dan penggunaan sistem database yang baru. Yang keenam, operasi dan pemeliharaan, mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan, penggunaan, dan pemeliharaan sistem database baru. Pembuatan model data. Pembuatan model data adalah proses mendefinisikan sebuah database sehingga database benar-benar mengekspresikan sendiri komponennya. Kunci sebuah lingkungan organisasi tujuannya adalah agar sistem dapat menerapkan dan menyimpan data tentang setiap aktivitas bisnis yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan perusahaan. Model data REA. Model data ini dirancang secara eksplisit untuk digunakan dalam merancang sebuah database. REA adalah sebuah akronim yang menunjukkan bahwa model data ini berisi informasi tentang 3 jenis objek yang sangat fundamental, yaitu resource, sumber daya, yang diberi dan digunakan oleh organisasi, event, kejadian atau transaksi yang terjadi dalam sebuah organisasi, agens, individu yang berpartisipasi dalam event. Penerapan data model dalam database relasional. Salah satu manfaat penggunaan diagram ER dan model REA sebagai basis permodelan data adalah bahwa hasil permodelan data tersebut dapat dengan mudah diimplementasikan dalam sebuah database relasional. Pengambilan informasi dari REA data model. Dalam model data REA, informasi akuntansi tradisional seperti piutang dagang, jurnal, buku besar, dan lain-lain tetap dapat diperoleh meskipun data disimpan dalam format khusus. REA data model menghasilkan informasi piutang dagang, jurnal dan buku besar, serta membuat laporan keuangan dan laporan manajemen. Kemudian, pertimbangan pengawasan intern. Meskipun tujuan pengawasan intern tidak berubah, namun penggunaan database tentunya berpengaruh terhadap resiko pengawasan intern. Model data relasional dan akurasi database. Berbagai kendala rancangan database sebagai contoh. Penggunaan prinsip normalisasi dapat menghasilkan tabel yang terstruktur baik, yang bebas dari anomali update, penyisipan, dan penghapusan. Kemudian yang terakhir, kardinalitas minimum dan pengendalian intern. Kardinalitas minimum akan dapat membantu menjamin bahwa rancangan sudah memiliki atau mengandung pengendalian intern yang memadai. Informasi tentang kardinalitas minimum membantu memfokuskan perhatian administratur database pada penerapan aturan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan cara-cara melaksanakan aktivitas bisnis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.